Halo, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi dalam bahasa pemrograman lanjut. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang exception handling atau penanganan error atau kejadian yang tidak diinginkan. Kemudian tipe data lanjut yang tidak termasuk tipe data primitif tapi akan sering kita gunakan, yaitu string dan date. Nah, kita masuk pembahasan pertama, yaitu tentang exception handling atau penanganan error. Nah, exception itu adalah kondisi abnormal. Jadi pada saat kita menjalankan program, kita mungkin akan ditemukan pada kondisi yang tidak diinginkan. Exception itu adalah sebuah kejadian ya yang terjadi ketika program dieksekusi yang nantinya akan mengganggu alur eksekusi dari program itu sendiri. Mungkin Anda pernah menggunakan program, terus tiba-tiba programnya crash dan tutup sendiri. Nah, itu adalah salah satu contoh dari exception. Nah, sederhananya sih kalau kita bilang exception itu adalah error ya. Error. Nah, apa yang terjadi ketika sebuah exception tersebut terjadi di Java ya? Nah, ketika exception terjadi atau kondisi abnormal tersebut terjadi, maka Java akan membuat sebuah objek ya, yaitu yang namanya exception object ya, sesuai dengan apa kejadian tidak normal yang terjadi ya. Misalkan kejadian tidak normal terjadi itu adalah database tidak bisa dihubungi, atau mungkin file tidak ditemukan, atau mungkin kita mengakses array yang batasnya di luar batas yang sudah ditentukan ya. Nah, ketika hal itu terjadi, Java akan membuat sebuah objek yang disebut dengan exception object. Tipenya bermacam-macam tergantung dari jenis exception yang terjadi. Kemudian setelah objek tersebut dibuat, Java akan melemparkan exception tersebut ke sistem. Melemparkan exception object tersebut ke sistem atau ke Windows lah istilahnya. Nah, sistem akan mencoba mencari sesuatu ya, atau handler ya, atau exception handler yang bisa menghandle atau menangani exception object tersebut ya. Mencari exception handler. Nah, kalau ketemu maka dia akan menjalankan exception handler tersebut. Tapi kalau seandainya tidak ada ditemukan exception handler, maka dia akan mencoba menyelesaikan dengan kondisi default. Tapi kalau seandainya tidak ada juga, maka yang terjadi adalah yaitulah program crash atau mungkin programnya hang. Itu dikarenakan karena terjadinya exception ya. Ini sebuah contoh gambar eksekusi program yang terdiri atas beberapa metode ya, dimana ini main driver kelasnya, metode main yang ada di driver class. Metode main ini memanggil metode ini, kemudian metode ini memanggil metode ini, dan metode ini memanggil metode yang ini ya. Dan ternyata ketika mengeksekusi metode yang di sini, yang terakhir ini, terjadi exception atau kondisi yang tidak diinginkan. Nanti ya, metode ini akan melemparkan exceptionnya ke metode yang memanggilnya untuk mencari apakah ada exception handler yang bisa menangani exception tersebut. Kalau seandainya tidak ada, maka nanti dia akan teruskan ke metode yang memanggilnya lagi ya. Metode yang memanggilnya. Kalau seandainya ada, maka exception tersebut akan dihandle di metode ini. Tapi kalau tidak ada, maka akan dilempar lagi ke sini. Ya, apakah ada di sini handlernya atau tidak? Kalau seandainya ada, maka akan ditangkap exception di sini dan ditangani. Kalau tidak, nanti akan dilempar ke sistem operasi yang biasanya berujung pada tidak adanya handler yang cocok ya. Yang sistem operasi biasanya ambil langkah cepat aja, matikan programnya atau crashkan programnya atau tutup atau shutdown programnya ya. Kira-kira seperti itulah kondisinya.
Lalu kenapa kita menggunakan exception handler ya? Kenapa ketika terjadi error, kenapa kita tidak cek saja misalkan? Contohnya tadi kasusnya adalah filenya tidak ditemukan. Ya, kita cek dulu apakah file tersebut ada atau tidak. If file exists or not, if file exists maka baru kita jalankan eksekusi programnya. Kenapa tidak gunakan if saja ya? Ya, bisa sih kita menghandle error tersebut dengan menggunakan if ya, dengan menggunakan if. Tapi ada kalanya nanti kita tidak bisa menggunakan if tersebut ya. Misal pada kondisi di mana koneksi ke database ya. Kalau seandainya tidak bisa membuat koneksi, bagaimana cara handlingnya? Mungkin ada kondisinya di mana kita tidak akan bisa menggunakan if. Ya pada dasarnya sih error tersebut bisa kita antisipasi dengan menggunakan if ya. If. Jika kita cek dulu apakah ini ada kemungkinan error atau tidak. Kalau ada kita cek dulu, kemudian kalau terjadi akan berkemungkinan terjadi error, kita tidak eksekusi programnya. Ya, kita bisa menangani error dengan cara seperti itu ya, dengan memanfaatkan if ya. If cek dulu yang akan dieksekusi, kemudian kalau seandainya akan error, maka tidak kita eksekusi, tapi kalau seandainya tidak akan menimbulkan error, baru kita jalankan algoritma programnya. Namun untuk penanganan error ini, Java sudah menyediakan semacam fasilitas yang bisa kita gunakan untuk menangani kondisi abnormal tersebut, yaitu dengan menggunakan exception handler ya, exception handler. Nah, Java sudah memiliki yang namanya exception handler ini, fasilitas penanganan error ini. Tujuannya apa? Tujuannya untuk agar program kita bisa berjalan dengan normal. Ya, sebelumnya saya ingin lihatkan sebuah contoh program ya. Ini analoginya saja. Ini ada sebuah program, ya asumsikanlah programnya panjang nih. Di sini ada sebuah logic program yang akan dieksekusi, di mana di sini terdapat data yang berbentuk array yang terdiri atas 4 elemen. Nah, dalam Java, ketika sebuah array ada, setiap elemennya akan diberikan indeks dimulai dari 0. Ya. Berarti indeksnya di sini adalah 0, 1, 2, 3. Ya. Berarti ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, dan indeks 3. Tidak ada selain dari itu. Nah, ini kodenya contohnya di sini kita mengambil elemen dengan indeks 0, simpan ke X. Oke, masih jalan. Program dijalankan sampai ke sini. Tapi bagaimana kalau seandainya terjadi sesuatu sehingga program kita mencoba mengakses data yang berada di luar elemen yang 4 ini. Di sini kita buat indeksnya 9, sementara indeksnya hanya sampai 3. Nah, hal ini akan menimbulkan kondisi tidak normal ya. Kondisi tidak normal, yaitu munculnya exception. Exceptionnya adalah array index out of bounds ya. Indeks array yang kita akan gunakan itu berada di luar batas, sehingga menimbulkan error. Nah, efeknya apa? Efeknya adalah ketika di sini terjadi error, maka kode-kode yang ada di bawahnya ini itu tidak akan pernah dieksekusi lagi. Program bisa dikatakan crash ya, kayak gini nih, crash. Ya. Oleh karena itu kita perlu menangani error tersebut agar program yang kita jalankan tersebut bisa berjalan dengan baik apapun kondisi yang terjadi. Ya, entah itu database-nya nggak connect nanti, atau mungkin file yang akan kita buka tidak ditemukan, atau mungkin array-nya berada tidak di luar batas yang kita inginkan, ya. Sehingga kita bisa gunakan yang namanya exception handling. Nah, keuntungannya apa menggunakan exception handling ini? Ya, keuntungannya adalah yang pertama, kita bisa memusatkan error pada satu tempat saja ya, dengan menggunakan kalau seandainya kita menggunakan block if ya di sini. Oh ya, mungkin sebaiknya saya jelaskan dulu bagaimana caranya kita menghandle error dengan menggunakan Java.
Nah, untuk menghandle error dengan Java, kita bisa gunakan keyword try, catch, and finally. Ya. Ini adalah fasilitas yang diberikan oleh Java untuk menghandle error ya. Jadi disediakan 3 buah blok, yaitu try, catch, dan finally ya. Dimana try ini adalah kita isi dengan blok yang berkemungkinan untuk menghasilkan exception ya. Berkemungkinan untuk menghasilkan exception. Nah, blok catch ya, blok catch ini adalah blok kode yang nanti akan dieksekusi ketika terjadi exception. Ketika terjadi exception, maka blok ini akan dieksekusi. Kalau seandainya tidak terjadi exception, maka blok catch ini tidak akan dieksekusi. Sementara blok finally itu adalah blok kode yang selalu akan dieksekusi walaupun ada atau tidaknya exception. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Oh, ini ada satu blok kode ya. Dan kita bisa menangkap beberapa error sekaligus dalam satu blok try. Misalkan di sini try, cara penulisan try catch-nya di sini try. Kemudian di sini kita tempatkan logika atau statement-statement Java yang mungkin nanti akan menimbulkan error. Kemudian berikutnya kita buat blok catch. Ya, blok catch, kemudian exception apa yang akan kita tangkap. Ya. Kalau seandainya kita ingin tangkap generik saja bisa. Cuma mungkin kita tidak akan mendapatkan informasi spesifik error apa yang terjadi. Akan lebih baik untuk error yang berbeda atau exception yang berbeda, kita berikan penanganan yang berbeda juga. Misalkan ini IO exception, ini array index out of bounds. Kalau seandainya terjadi IO exception, maka kita jalankan ini. Kalau terjadi misalkan array index out of bounds, maka kita jalankan ini. Atau bisa juga seperti ini. Try, kemudian kita buat catch, kemudian di sini exception apa yang akan kita tangkap. Misalkan di sini IO exception dan SQL exception. Ketika nanti terjadi exception di sini yang berupa IO exception atau SQL exception, maka blok kode yang di sini akan dijalankan. Atau kalau seandainya Anda tidak ingin repot-repot menghandle exception itu sendiri, Anda bisa throw exception tersebut ke metode yang lain. Kita lihat contoh. Ini. Nah, ini kan terjadi error di sini. Di error. Kita menaruh kecurigaan bahwa ya kita punya program nih sekarang ini. Dan kita menaruh kecurigaan bahwa di sini mungkin akan terjadi error ya nanti. Mungkin akan terjadi error. Tambahkan index integer index sama dengan 9 ya, di sini. Misalkan ini. Tadi kalau kita jalankan errornya kita udah tahu sih. Errornya adalah array index out of bound exception. Jadi exception yang terjadi adalah ini. Dan tipe-tipe exception itu banyak ya, banyak. Ada ini. Ini beberapa contoh exception ya. Exception. Kalau array index out of bound itu yang ini. Dan banyak keluarganya yang lain turunan dari index out of bounds. Ada number form exception, arithmetic exception, socket exception, file not found exception, dan banyak yang lainnya. Nah, bagaimana caranya kita menangani error atau exception itu di sini? Ya, kita gunakan keyword try. Kita coba kodenya. Try, kemudian catch. Ya, dalam catch juga ada blok kodenya. Nah, di dalam try ini kita tempatkan seluruh kode yang kita curigai nanti akan menimbulkan exception. Ya, di sini. Kemudian selanjutnya di bagian catch ini kita definisikan jenis exception apa yang akan kita tangkap. Anda bisa buat exception saja secara generik seperti ini. Ya. Artinya ketika terjadi error, entah apalah errornya itu akan kita tangkap. Come out, print line.
ada error guys ya, exception ini. Sehingga ketika kita jalankan, nah ini kan error tadi sebenarnya, tapi ketika kita jalankan program kita sekarang tidak lagi menampilkan error dan masih tetap berjalan walaupun sebenarnya di sini terjadi error ya. Terjadi error di sini. Terjadi error sebenarnya, tapi ketika kita jalankan, oh, error tersebut berhasil ditangkap dan berhasil ditangani ya dengan menampilkan ada error guys ya. Cuma di sini kita tidak bisa memberikan informasi kepada si pengguna program kita apa error yang terjadi ya. Karena exception kita exceptionnya general ya. Dan kita juga tidak bisa mengidentifikasi sebenarnya error apa yang terjadi di sini ya. Karena bisa saja ada lebih dari 2 error yang terjadi di sini. Kalau kebetulan ini kodenya sederhana dan bisa kita identifikasi bahwa ini sebenarnya errornya adalah yang ini sih yang menimbulkan error. Tapi ketika kodenya panjang nanti mungkin akan ada beberapa sumber baris kode yang akan menimbulkan error. Oke, nah selanjutnya bagaimana kalau seandainya kita hanya ingin menangkap error yang spesifik saja, Kita tahu sebenarnya bahwa tadi di sini errornya itu adalah array index out of bound ya. Coba kita tangkap misalkan file not found exception. File not found exception. Ini adalah error yang muncul ketika program kita berusaha untuk membaca sebuah file, tapi filenya tidak ditemukan. Kok error merah ya? Oh iya. Ini merah. Kenapa merah? Karena di sini tidak ada proses baca file sih, sehingga ya Eclipse sudah mendeteksi ini nggak ada gunanya. Yang lain lah kalau gitu. SQL exception. Sama juga nggak ada. Juga merah ya. Reachable cache block exception never thrown from try statement. Ya memang tidak akan ada karena tidak ada SQL di sana. Apa ya, kita cari exception yang lain deh. Exception. Oke, kita lihat contoh di sini. Arithmetic exception ya. Arithmetic exception ini adalah pembagian error yang muncul ketika mungkin terjadi operasi aritmatika yang ilegal. Contohnya adalah pembagian dengan 0. Itu kan seharusnya nggak boleh ada. Kita buatlah di sini. Integer x. Kita buat pembagian yang double sama dengan x per index. Double y sama dengan x per index. Kenapa merah di sini? Oke. Ini ada kemungkinan error juga ya di sini. Kemungkinan error exception di sini. Oke, kode kita sudah kita update ya. Ada 2 poin yang akan menampilkan error di sini, yaitu yang pertama ini ketika dia nanti berusaha mengambil indeks di luar batas, atau ini. Oh, ini nanti dulu deh. Nah, saya ingin demokan ini dulu. Nah,
kode sekarang saya update, di mana kemungkinan exception terjadi hanya di sini satu. Sementara di sini yang saya tangkap adalah arithmetic exception. Ya, sudah spesifik saya nyatakan di sini bahwa ini adalah arithmetic exception. Kalau saya jalankan, errornya masih terjadi ya. Kenapa? Karena error yang exception yang muncul itu adalah array index out of bound exception. Sementara yang kita catch adalah arithmetic exception. Arithmetic exception. Ya. Makanya ini nggak ketangkap. Ya, exception di sini nggak ketangkap karena beda. Dan juga bukan turunannya. Oke. Coba kita lihat di sini. Seluruh exception di sini itu merupakan turunan dari kelas exception. Jadi kalau seandainya kita buat saja exception tadi seperti di awal tadi, maka apapun exception terjadi di sini, yang seluruh kelas turunan di sini itu akan ketangkap sama exception yang ini. Ini exception sapu jagatnya ya. Misalkan terjadi exception number format exception, Anda bisa menangkap exception ini dengan kelas ini, atau dengan kelas ini, atau dengan kelas ini, atau dengan kelas ini. Ya. Nah, tadi kebetulan kita gunakan arithmetic exception. Sementara exception yang terjadi adalah ini ya. Ya, makanya tidak ketangkap. Array index out of bound exception ini hanya bisa ditangkap dengan exception ini, atau index out of bound exception, atau runtime exception, atau exception ya. Hanya itu. Kembali kita lihat ke sini. Nah, ini kan arithmetic exception. Nggak ketangkap kan jadinya. Karena beda, tidak satu keluarga dia. Antara ini dengan ini. Nah, kita bisa gunakan di sini ya, runtime exception. Di sini. Runtime exception untuk menangkap baik itu arithmetic atau array index out of bound exception. Nah, bisa ketangkap. Tapi saya ingin spesifik. Ya. Jadi kalau seandainya exceptionnya tidak satu sejenis atau tidak satu keluarga, ya, tidak dengan kelas yang sama atau kelas induknya, maka tidak akan ketangkap. Saya tambahkan tadi kodenya di sini. Di sini juga terjadi pembagian, dimana kalau seandainya indeksnya ini bernilai 0, maka akan terjadi pembagian dengan 0 di sini, yang itu akan menimbulkan exception. Arithmetic exception. Anda bisa menangkap exception tersebut. Ya. Ini bisa kita, ini bisa kita tambahkan. Anda berusaha mengambil data di luar batas, misalkan. Nanti bisa ditambahkan lagi exception berikutnya, yaitu arithmetic exception. Lagi system out printline terjadi error operasi aritmatika. Ya. Di sini 0 ya, kalau soal ngambil data nanti indeks 0 otomatis dapat ini, jadi tidak akan terjadi exception di sini. Cuma pas pembagiannya nanti dia akan terjadi error. Ya, terjadi error operasi aritmatika ya, karena di sini terjadi pembagian dengan 0. Oke, ini exception. Anda bisa tulis bertingkat seperti ini, dan Anda bisa tambahkan sebanyak-banyak exception yang ingin Anda tangkap, tergantung dengan kode yang Anda miliki. Atau kalau mau mudahnya, tinggal exception sapu jagat aja.
cuma ya tidak sekat spesifik. Kemudian kita kembali ke sini. Blok terakhir itu adalah blok finally. Kita bergunakan blok try and catch. Blok terakhir adalah blok finally. Finally berisi kode yang nanti akan dieksekusi entah terjadi atau tidaknya exception di sana. Kita tambahkan di sini. Jadi entah terjadi error di sana atau tidak di sini, bagian finally itu akan selalu dieksekusi. Oke, ini terjadi error dan tetap dieksekusi. Sekarang kita usahakan 1 ya. Jadi ini terjadi pembagian dengan 1 normal. Dan ini data indeks 1, katanya 11 nanti. Tidak akan terjadi masalah apa-apa. Ya, data. Oke, program berjalan dengan benar dan ini bagian yang ada dalam finally itu pun tetap dieksekusi seperti biasa. Nah, itu adalah pengguna exception ya. Jadi exception kita gunakan untuk menangkap error, kemudian menghandle error tersebut. Nah, blok try and catch ini adalah blok yang kita tambahkan ketika kita ingin menghandle error itu sendiri. Jadi metode inilah yang menghandle itu sendiri. Kita juga bisa juga melemparkan, kalau jadi error di sini, kita lemparkan dia ke keluar array. Ya. Misalnya kayak gini. Ketika terjadi error ini, exception ini, kita tidak ingin menanganinya di dalam kode metode ini, tapi kita lemparkan nanti ke metode lain yang memanggil metode ini misalkan. Maka kita tambahkan throw array index out of bound exception di metode mainnya, di nama metode kita, agar nanti bisa dipanggil, dihandle oleh metode yang lain. Misalkan array index itu 9 ya, misalkan. Ya. Lalu kenapa ini tetap dijadikan? Sudah dilemparkan ke metode yang lain. Kebetulan ini adalah metode main. Tidak ada metode lain yang akan menghandle-nya di sini. Ini adalah metode dari driver class. Jadi tidak akan terjadi. Oke. Kembalikan seperti semula. Nah, kira-kira seperti inilah penanganan error dengan menggunakan try and catch. Ada try, kemudian kita tangkap dengan menggunakan catch. Kalau seandainya ada yang dia tangkap, maka dia akan jalankan programnya. Kalau tidak, maka ya dia akan jalankan program yang lain. Bagian di sini. Nah, ketika kita menggunakan blok try and catch, minimal harus ada 2 blok yang Anda gunakan, yaitu try and catch atau try and finally. Ya, try and catch atau try and finally. Atau tiga-tiganya, try, catch, finally. Misalkan Anda bisa gunakan juga seperti ini, try and finally aja. Di sini kita buat error di sini. Index di sini nanti akan jadi error. Oh ya. Masih ada yang harus dikerjakan ya. Ininya masih tetap dijalankan, tapi memang exception-nya masih terjadi sih karena kita tidak catch. Tapi bagian yang finally tetap dieksekusi. Atau kalau try and catch saja, itu juga bisa kita gunakan. Bagian utama sih adalah try and catch ya. Try and catch. Finally biasanya dilakukan untuk melakukan menempatkan kita gunakan untuk menjalankan program bersih-bersih. Oke, lalu apa keuntungan kita menggunakan try and catch? Kan bisa aja kita gunakan if di sini. Kita cek dulu. If misalkan indeks besar dari kecil sama dengan data length, sorry, kecil dari data length, baru kita bagi. Sehingga tidak akan ada kemungkinan ini terjadi pembagian dengan mengambil indeks yang di luar ini. Kemudian di sini kita juga cek dulu if indeks tidak sama dengan 0,
baru kita bagi. Kan bisa aja kayak gitu kita handle-nya. Ya, betul. Kita bisa handle errornya dengan cara seperti ini. Jadi kita mencegah error tersebut untuk terjadi. Ya, bisa. Tapi ada keuntungan dari lain penggunaan try and catch ini ya, ketimbang menggunakan if. Yang pertama adalah kita bisa memisahkan seluruh kode penanganan error di satu tempatnya. Misalkan logiknya seperti ini. Ada sebuah fungsi read file di mana yang di dalamnya ada logic open file, kemudian menentukan ukurannya, kemudian alokasi memori, kemudian membaca file ke memori, kemudian tutup filenya. Nah, di setiap proses ini itu akan ada kemungkinan terjadinya exception. Sehingga kalau kita letakkan if di dalamnya, maka ya akan kayak gini lah. Kita harus cek dulu apakah filenya open. Kalau open, maka baru kita baca berapa panjang ukuran filenya. Kalau seandainya kita berhasil mendapatkan ukuran filenya, kita tambahkan lagi if di sini. Kemudian cek lagi apakah memorinya cukup. Kemudian cek lagi. Nah, artinya di sini logik yang sebenarnya kita butuhkan itu sebenarnya cuma ini, itu bercampur dengan logik penanganan error ya. Nah, di sini ada juga if-nya. Ini logiknya yang realnya ya. Ini logik penanganan errornya. Kemudian ini logik aslinya lagi. Kemudian ini logik penanganan errornya lagi. Nah, ini ada logik lagi penanganan error. Jadi kode kita sudah bercampur dengan logik utamanya, antara logik utama dengan logik penanganan error. Nah, dengan menggunakan try and catch ya, ini logik utamanya ya, logika utama dari program kita masih tetap seperti biasa ya, seperti ini. Dan penanganan errornya kita tempatkan di satu tempat di sini. Ya, penanganannya tetap satu tempat sehingga akan lebih mempermudah proses maintenance aplikasi kita. Ya, perlu Anda ingat juga bahwa pengguna exception ini tidak tidak mengurangi usaha kita untuk mendeteksi error ya, tetap juga sih kita akan deteksi error di mana kemungkinan akan terjadinya error. Cuma dengan menggunakan try and catch kita memiliki kode yang lebih rapi dibandingkan dengan campur-campur seperti ini. Kemudian, nah kita karena ada fasilitas throw tadi, maka kita bisa menempatkan penanganan error di satu metode saja, ya, di satu metode saja. Misalkan ya, ini ada metode satu manggil metode 2 manggil metode 3. Nah, masing-masing metode ternyata memiliki logic dan ada kemungkinan error terjadi di masing-masing metode, sehingga terjadilah di sini di metode 1 ada proses penanganan error, di metode 2 ada proses penanganan error, di metode 3 nanti ada proses penanganan error. Artinya proses penanganan error itu tersebar di seluruh metode. Nah, dengan menggunakan exception handling ya, kita bisa tempatkan penanganan error tersebut di satu metode saja, yaitu di metode sini. Nah, sementara di metode lain kita hanya tempatkan statement untuk melemparkan exception ke metode pemanggilnya. Tadi kan metode 1 memanggil metode 2. Kemudian metode 2 memanggil metode 3. Nah, ketika terjadi error atau exception di metode 3, maka nanti dia akan melemparkan exception ke metode yang memanggilnya, yaitu metode 2. Ya, terjadi exception di sini akan dilemparkan exception-nya ke sini. Nah, metode 2 juga tidak memiliki exception handler atau tidak memiliki block try and catch. Maka yang dia lakukan adalah dia akan melemparkan exception yang dia terima, yang dia miliki ke metode memanggilnya, yaitu metode 1. Nah, disinilah kita buat logik penanganan errornya. Sehingga dengan demikian seluruh penanganan error itu akan terkumpul di sini. Dan itu akan membuat kode kita menjadi lebih mudah untuk dikelola. Kemudian kita bisa menggunakan grouping dari error.
Jadi seperti yang tadi, arithmetic exception, kalau seandainya mereka, karena mereka berasal dari satu induk ya, antara arithmetic dengan array index of bound, kita buat satu penanganan yang sama untuk kedua exception ini. Oke, itu untuk exception. Jadi pada dasarnya pengguna exception ini kita gunakan untuk yang pertama membuat kode kita lebih tertata dengan baik. Kemudian yang kedua, untuk menjamin bahwa aplikasi kita bisa berjalan dengan baik walaupun terjadi kondisi yang tidak diinginkan. Oke, ini tentang exception. Pada saat penggunaan basis data nanti mungkin kita akan sering menggunakan exception karena ketika kita menggunakan basis data ada hal-hal yang mungkin tidak bisa kita kendalikan karena dia berasal dari luar ya. Misalkan entah mungkin koneksi jaringannya putus atau mungkin password yang kita gunakan untuk masuk ke database MySQL-nya tidak benar sehingga kita tidak bisa mengakses database-nya dan program kita tidak bisa jalan. Maka pada kondisi seperti itu sangat dibutuhkan sekali yang namanya penanganan error seperti try and catch ini. Pembahasan kita selanjutnya adalah tentang tipe data string. Inilah tipe data yang sering kita gunakan, tapi dia tidak termasuk tipe data primitif seperti halnya double atau integer yang pernah Anda pelajari di bahasa pemrograman lain. Oleh karena itu mungkin perlu kita membahas sedikit tentang tipe data string ini. Nah, string ini adalah tipe data yang terdiri dari kumpulan karakter yang saling berurutan. Berurutan ini bukan ABCD-nya ya, tapi urutan tempatnya. Misalkan kamu, berarti terurut antara K, A, M, U. Dan urutan itu akan selalu tersimpan seperti itu ya. Walaupun kita memindah-mindahkan variabel tersebut. Atau misalkan hello world, ya urutannya adalah H, E, L, O, W, O, R, L, D. Tanda seru ya. Urutannya akan selalu seperti itu, nggak akan dibolak-balik. Karena kalau dibolak-balik nanti katanya nggak jadi hello world lagi. Nah, string di dalam Java itu adalah sebuah kelas, sebuah tipe data yang berasal dari sebuah kelas ya. Dan oleh karena dia kelas, maka dia tentu memiliki metode-metode. Metode-metode yang dimiliki oleh string contohnya adalah compare to, ini untuk membandingkan antara satu string dan string yang lainnya. Trim untuk menghapus karakter yang tidak bisa cetak atau white space ya di awal dan di akhir stringnya. Kemudian ada equals in lowercase, equal to uppercase, dan lain sebagainya. Nah, untuk metode-metode yang disediakan oleh kelas string bisa Anda lihat di beberapa referensi di internet ya. Ini contohnya yang saya ambil dari W3 Schools, ada char add, ada code point, dan banyak lagi termasuk di bawahnya tadi ya untuk uppercase atau to lowercase untuk mengubah karakter kapitalis dari huruf tersebut. Oke, kita hapus ini. Asumsikan kita punya sebuah string words, misalkan hujan datang di siang hari tanpa diduga. Mungkin ini ulah impostor. Oke. Kita punya sebuah string bernama words, isinya ya ini panjang ya, yang di sini. Nah, ya string ini bisa berupa variabel atau konstanta yang kita berikan langsung seperti ini, atau Anda bisa juga ambil dengan menggunakan scanner. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan metode-metode yang ada di dalam string tersebut? Dalam kelas string, kita bisa gunakan, ya kita pasti, yang pertama tentu kita cek dulu metode apa yang tersedia. Kita mau ngapain? Misalkan, saya akan tampil dulu. Isinya sekarang, system out print line words. Ini kepanjangan deh. Saya persingkat saja. Tapi ada spasi depannya. Nah, karena ini ya
dia cuma nampilkan saja. Nah, itu aslinya. Nah, dengan menggunakan string kita bisa ubah. Ya, apa yang bisa kita lakukan dengan string? Ya, ceklah di sini apa yang bisa kita lakukan. Yang pertama, contohnya kita bisa mengubah karakternya seluruhnya menjadi kapital ya, atau uppercase. String W1 sama dengan words to uppercase misalkan. Ini kita gunakan untuk mengubah karakter yang ada di dalam string words ini menjadi huruf kapital. Kita cek W1. Ya, jadi huruf kapital. Atau mungkin yang lain, mesti kita cek dulu. Substring. Substring ini dia mengambil karakter ya dari titik tertentu dan sampai beberapa karakter ke depannya. Oke. Kita ambil string W2 words substring, begin indeksnya kita ambil dari mungkin 0, 1, 2, 3, 4, 5. Kita ambil dari indeks 5. Kemudian kita inline W2. Ya, kita ambil dari 5 ya. Indeks 5. Ini berarti hujannya tidak kita ambil. Kalau nggak salah kita bisa tambahkan juga, mungkin ambil cuma 7 karakter. Hujan. Oh, sorry. Ini sampai karakter berapa ya? Mulai dari indeks 5 sampai indeks 7. Saya ingin ambil dari indeks 5 ya. Ini 5, 6, 7-nya nggak masuk. Kemudian saya ingin ambil datang ini. 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 12. 12. Berarti dapatnya datang. Gitu ya. Atau bisa juga kita trim. Trim itu, wah ini kan jadi beda dong. Trim W3 dengan words words trim. Bisa dari left trim. Trim ini akan menghilangkan karakter white space di awal dan di akhir kata, akhir string. Berarti ini. Ya. Nah, kalau kita lihat nih, awalnya ada spasi di sini. Kemudian, oh ya, belum kita system out ini. W3. Jalankan. Oh, 2. W3 dong. Sorry. Nah, ini. Jadi karakter yang tidak terlihatnya seperti spasi, tab, atau enter itu dihapus ya. Karena trim. Selain dari itu juga ada metode-metode yang lainnya seperti misalkan start with. Ini untuk ngecek apakah string tersebut diawali dengan kata tertentu atau tidak. Misalkan kita cek apakah dia diawali dengan H atau tidak. If words start with misalkan hujan, kita tampilkan misalkan system out inline, ternyata katanya string diawali dengan kata hujan.
run. Ya, kalau seandainya saya mungkin buat di sini hujan, beda huruf ya. Ini huruf besar, ini huruf kecil. Nah, yang ini nggak muncul. Ternyata string diawali dengan kata hujan muncul. Ini untuk ngecek ya. Perlu Anda ketahui bahwa start with itu memberikan nilai boolean, makanya bisa ditempatkan di dalam if. Kalau tadi substring itu menghasilkan string juga, makanya bisa dipinline-kan seperti ini. Substring, berarti ini tipenya string. Kemudian kalau kita ingin tahu berapa jumlah karakter yang ada di dalam string, bisa kita cek dengan menggunakan metode length. Ini hasil akhirnya adalah integer, nanti kita buatkan. Integer n sama dengan words length ya. Panjang karakter, panjang kalimat sama dengan karakter. N ini kita dapatkan dari metode length-nya words. Kita jalankan. Ini ada 45 karakter, berarti dari sini sampai ke sini itu ada 45 karakter. Kalau nggak percaya silahkan hitung sendiri. Kemudian masih banyak metode-metode yang lainnya, seperti ada concat, contains. Contains itu untuk ngecek ya apakah string tersebut mengandung kata tertentu. Misalkan contains malam. Apakah kata-kata ini mengandung kata malam? Kita hujannya di malam hari ini. Kalau iya berarti hujannya di malam hari. Karena nggak ada berarti kan yang ini tidak akan muncul. Atau bisa kita ganti dengan siang. Siang kan ada ya ini katanya. Seharusnya ternyata hujannya di malam hari yang muncul. Oke, itu untuk words. Jadi ada metode-metode yang bisa Anda ketahui. Silahkan Anda cek sendiri. Oh ya, satu lagi. Untuk words ini, untuk string ini, Anda bisa menguntai atau merangkai metode-metode tersebut menjadi satu kesatuan. Saya ingin tunjukkan misalkan seperti ini. Misalkan to uppercase. Kemudian setelah itu W1-nya setelah kita jadikan, misalkan kita ingin jadikan ini kayak gini ya, misalkan kalimat aslinya kayak gitu. Kita ingin yang pertama kita trim, kemudian untuk menghilangkan ini. Kemudian setelah itu kita jadikan mereka seluruhnya huruf kapital. Kemudian setelah itu kita ambil misalkan 5 kata pertama, 5 huruf karakter pertama, 5 karakter pertama. Jadi yang pertama tentu kita trim, kita hilangkan karakter awalnya, misalkan kayak ini satu lah saya kasih nama. Kemudian setelah itu kita huruf kapitalkan. Ini setelah kita trim, kita kapitalkan. Jadi W1 yang sudah kita trim, kita kapitalkan. Kemudian setelah seluruh karakternya dikapitalkan, hasilnya W2. Selanjutnya W2 ini kita ambil karakter pertama sampai karakter ke 6. 5 ya. 0, 1, 2, 3, 4 ya, sekitar 5. Berarti ini 0, 1, 2, 3, 4. Ya, 5-nya nggak diambil. Kemudian kita print yang 3-nya. Oke, ini ya hasil akhirnya hujan. Ininya sudah hilang, kemudian dikapitalkan, kemudian kita ambil yang ini, dapatnya hujan. Kalau Anda lihat di sini, ini yang pertama hasilnya string, yang kedua hasilnya string juga, dan metode yang ketiga hasilnya string juga. Nah, ini bisa Anda untai, metode-metode ini bisa Anda untai.
menjadi satu statement saja. Pertama, words-nya kita trim. Kemudian setelah trim, kita to uppercase. Setelah itu, to uppercase, kita to substring. 0 sampai 5. Ya. 0 sampai 5. Dah. Cukup itu saja. Sekarang hasilnya W1 ya. Nah, sama hasilnya. Sama hasilnya. Ya, ini artinya kita melakukan chaining metodnya. Metodnya kita rantai-rantaikan. Dan Anda bisa rantaikan lagi dengan metode-metode yang lain selama ya, metodenya tersebut menghasilkan string. Misalkan ini, Anda masih bisa untai dengan intern. Kemudian Anda juga bisa lakukan replace di sini. Oke, saya replace mungkin. Saya replace hujan. Saya replace U dengan A sehingga nanti jadinya hajan. Oh, salah, dia huruf kapital ya. U A ini. Dan bisa saya untai lagi dengan metode yang lainnya. Hajan itu mau saya apain ya? Saya nggak ada yang lain lagi. Saya format mungkin. Atau mungkin saya concat ya. Concat dengan concatnya nanti kita sambung dengan kata yang lain. Jam malam. Ya. Kayak gitu ya. Jadi bisa kita sambung-sambung terus. Ini saya buat ke bawah agar tak terlalu panjang samping. Dan bisa kita tutup dengan metode lainnya yang bukan menghasilkan string. Kalau tadi kan ini concat, ini return type-nya string, bisa kita untai dan kita sambung berikutnya. Kemudian metode copy value of, ini string juga, berarti kita sambung, bisa kita sambung dengan metode yang lain. Yang ini juga bisa kita sambung dengan metode yang lain. Ini juga, semuanya bisa. Dan bisa kita tutup dengan metode yang bukan menghasilkan string, misalkan ini nih, length. Tadi kan hajan malamnya, maka nanti dia akan menghitung panjang dari hajan malam tersebut. Length th, berarti di sini bukan string lagi hasil akhirnya, yaitu integer n. In. Hajan malam, malam ada 5, hajan ada 5, pasti 1, berarti 11 ya. Oke, kira-kira itu untuk string. Silakan Anda cari referensi lagi, metodenya sangat banyak, kita tidak akan bahas satu persatu di sini. Silakan Anda cek satu persatu di referensi yang ada, mungkin di sini di Java String Method. Saya akan tambahkan ini nanti di Elem. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang date and time, atau waktu dan tanggal. Nah, inilah salah satu tipe data yang sering kita gunakan juga, tapi tidak dimiliki secara spesifik tipe datanya, baik di bahasa pemrograman manapun, baik itu C++ mungkin yang pernah Anda pelajari sebelumnya, atau juga bahasa pemrograman yang lainnya. Tapi tipe data ini sering digunakan, karena memang sering banyak munculnya. Nah, Java sendiri tidak memiliki kelas yang berhubungan dengan date-nya built-in. Ada sih, cuma sudah dianggap deprecated atau sudah dianggap tidak akan digunakan lagi. Nah, sebagai gantinya, Java menyediakan sebuah paket yang namanya java.time, di mana paket ini menyediakan kelas-kelas yang bisa kita gunakan untuk mengelola tanggal dan waktu. Nah, terdapat 4 kelas yang akan kita gunakan, yaitu local date, local time, local date time, dan date time formatter. Seperti namanya, local date digunakan untuk mengelola tanggal, hanya tanggal, time, local time hanya untuk waktu,
Sedangkan local date time adalah representasi tanggal dan waktu, dan kelas datetime formatter itu kita gunakan untuk memformat tampilan angka dari tampilan dari tanggal atau waktu. Kan tanggal itu kadang-kadang ada yang buatnya misalkan 2020 strip 10 strip 10 strip 23, misalkan tanggal 3 Oktober 2020. Atau ada yang bikinnya 2020 Oktober kemudian 23 ya, atau mungkin nama bulannya singkat ya, banyak macam-macam penampilan tanggal yang kita lihat. Nah, date time formatter ini itu digunakan untuk format tampilan tanggal seperti apa yang akan kita lakukan. Lalu bagaimana kita menggunakan datanya, local date tersebut? Kita akan langsung ke kode aja ya. Ini ada, sudah saya bikin. Kita hapus dulu. Yang pertama adalah Anda import dulu. Kalau di Eclipse kebetulan otomatis sudah diimportkan local date ya. Nah, ini akan import local date, atau kalau Anda ingin import semuanya langsung silahkan kayak gini. Kemudian kita beri nama variabelnya, dan kita ambil tanggal yang kita ambil itu tanggal berapa. Nah, kalau kita buat seperti ini, local date, kemudian kita panggil method now dari kelas local date ini, maka my date ini akan menampilkan informasi tanggal sekarang. System out line my date. Ya, kalau Anda lihat di sini 2020 10/25 ini tanggal rekamannya. Bagaimana kalau seandainya kita ingin tanggal yang lain? Anda bisa gunakan dalam format tahun, misalkan 2019 tahun bulan 01 tanggal 23 ya. Jadi tahun ini off ya, pakai metode off 2000 tahun 2019 bulan 01 tanggal 23 ya, 2019 01 tanggal 23. Bagaimana kalau dari teks, atau bisa juga kita parse ya. Ini saya tadi awalnya now ya, ini saya komen biar kelihatan aja. Atau bagaimana kalau kita membuat tanggal dari teks yang kita miliki ya. Local date my date sama dengan local date parse, kita parsing misalkan 2020 01 23 ya, 20 di sini, oke kan. Nah, nanti akan dia parsing, tapi hati-hati juga jangan sampai salah, misalkan di sini 13 ya. Nah, ini akan terjadi exception, perlu kita handle di sini. Sebenarnya kita butuh try and catch di sini untuk menghandle kalau seandainya kita menggunakan parse, karena tidak ada bulan yang 13 ya. Atau misalkan kita bikin Januari. Bisa juga. Oke, itu cara-cara untuk membuat date. Kemudian bagaimana dengan time? Dengan time pun tidak jauh berbeda. Sama, kita ingin buat waktu baru, local time my time sama dengan local time now. Kita coba lihat tampilkan seperti apa my time ya. Tampilannya sampai tingkat ketelian sampai di sini jam 23.53 ya. Saya merekam ini jam tengah malam karena suasananya kondusif. Kemudian ini menitnya, ini detiknya. Kalau saya jalankan lagi tentu itu akan berubah ya.
Kemudian Anda juga bisa menggunakan sama seperti ini, local time. Anda bisa buat time-nya dengan menggunakan, kalau ingin waktu tertentu, local time, tidak ingin waktu sekarang misalkan, off hour, misalkan jam 23, menitnya misalkan 45. Ini kita komen dulu. Ya, 23.45. Atau juga bisa dengan menggunakan teks seperti di atas, menggunakan parse. Local time, my time, local time, parse 23.46. Ya, saya. Nah, berikutnya local date time, tanggal dan waktu. My date time sama dengan local date time now. System out print line my date time kan ya, 2020 10 25 tanggal sekarang. T ini time-nya jam 23.55. Ini detiknya, milisecondnya 0,239. Oke. Itu local date time. Nah, bagaimana kalau saya ingin menampilkan, ini kan ada waktunya, ada tanggalnya, saya ingin menampilkan hanya mungkin nggak pakai T, hanya sampai di sini saja gitu, yang ini saja pakai T. Bagaimana caranya? Nah, kita bisa gunakan date time formatter ya. Date time formatter. Ini ya. Kita buat sebuah formatter ya, mau pattern, dan kita tentukan patternnya seperti apa atau polanya seperti apa. Date time formatter. Ini adalah metode statik ya, of pattern. Kita berikan string formatnya. Of pattern ini adalah metode statik yang bisa kita date time formatter kita ingin apa yang ingin kita tampilkan ya. Misalkan kita ingin tampilkan tahun, kemudian bulan, kemudian hari ya. Tahun itu year, kemudian M bulan, kemudian D Y M D Y M D. Selanjutnya kita format my system out inline my date time ini kita format dengan menggunakan formatter yang kita sudah buat. Jadi my date time ini kita format tampilannya dengan menggunakan format yang sudah kita buat. Saya buatlah formatter ya. Nah, sekarang yang muncul 20. Oh ya. Ini 20 tahun 2020 ya. Kenapa cuma 2020? Karena di sini saya pakainya Y-nya 2. Saya pakai 4 misalkan. Maka muncul 2020. Begitu juga dengan bulan ini munculnya 10 karena saya pakai M-nya 2. Kalau saya pakai 3 Oktober, tapi singkatan. Dan kalau saya pakai 4, maka nanti muncul nama full bulannya, Oktober 2000 ya. Kemudian kalau seandainya Anda ingin nambahkan waktunya, boleh juga. Kan kalau waktu itu jam apa ya?
hour, ya, hour. Misalkan dalam 20 sampai 23 formatnya. Haha, titik 2, misalkan mm ya, menit. Minit ya, menit, hour, yes. Nah, 2358. Oke. Nah, begitu caranya kita mengelola tanggal di Java dengan menggunakan Java Time. Selain dari ini, bagaimana membuat kemudian menampilkan eh, masing-masing metode ini, masing-masing kelas ini juga memiliki metode yang bisa kita gunakan untuk mengelola tanggal. Misalkan kita sudah punya my date time sekarang, tanggal sekarang, kemudian kita ingin cek 1 minggu dari sekarang berapa, kapan ya, kita cek plus days, 7, jadi kita tambah 7 hari dari sekarang ya, 7 hari dari sekarang. Salah, ini kita komen dulu ya. Now kemudian di sini juga bisa kita tambahkan, kita chain sama seperti di clustering tadi, plus days 7, jadi kita tambah 7 hari dari now, hasilnya adalah my date time. My date time ini kapan ya, 7 hari dari now, itu tanggal 2 November ya, 2 November ya, 2 November ya, 2 November. Sekarang udah tanggal 26 ya. Oh ya, pada saat saya bikin ini tanggal jam 12.00, berarti udah jam ini tanggal 2 November. 2 November ya. Atau mungkin Anda bisa cek metode-metode yang lain, operasi apa yang bisa kita lakukan terhadap date time ya. Minus day, minus, kemudian minus days, bisa kita kurangi, atau minus bulan juga bisa. 2 bulan belum ini kapan ya? Bulan apa ya? Minus month, 2 bulan dari sebelum sekarang bulan apa? Berarti Oktober, November, September, Agustus berarti. Agustus ya. Dan kalau seandainya kita ingin mengambil misalkan bulan saja, misalkan get month, kita ambil bulannya saja, Agustus. Oke. Nah, Anda bisa cek lagi seluruh metode yang disediakan oleh masing-masing kelas ini, local time, local date, dan local date time. Saya rasa demikian untuk materi kita hari ini. Kita akan ketemu lagi di beberapa waktu yang akan datang. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.